Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, taufik, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita ketika membilangnya tidak akan bisa, saking banyaknya nikmat-nikmat itu. Salawat serta salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan video kali ini sebagai bahan evaluasi terkhusus bagi diri sendiri juga bagi pemirsa, bahwa kita diingatkan kembali ahsantum wa ahsantum li anfusikum. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan ketika kita melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada diri sendiri. Kebaikan dan keburukan adalah dua hal yang setiap orang pasti bisa membedakannya, karena Allah memberikan kita potensi akal, yakni dengan akal ini kita bisa membedakan yang benar dan yang salah. Namun tidak semudah itu untuk kita mentaati Allah dengan melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Yang pertama, kita memiliki musuh, yakni jin, setan, iblis, laknatullah, yang dimana pada setiap kesempatan pasti dia menggoda, membisik-bisikan, pasti dia akan menarik kita kepada jurang kerugian. Maka bagi orang beriman harus selalu siap, harus selalu sedia untuk menghadapi ujian-ujian, bisikan-bisikan, baik internal maupun eksternal. Iblis, setan akan memanfaatkan hawa nafsu kita, salah satunya ketika kita sendiri. Nah, ketika kita sendiri itu mungkin ada bisikan untuk melakukan kemaksiatan, kemalasan, tidak mau pergi kemanapun misalnya, atau melihat hal-hal yang Allah haramkan, maka kita harus mencegahnya, mengantisipasinya. Maka kita ingat ayat la taqrabuz zina innahu kana fahisha. Janganlah dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan yang geuleuh, ya. Untuk itu maka kita gunakan akal ini untuk membedakan yang benar dan yang salah. Lantas kita menguatkan diri, menguatkan keimanan untuk mentaati perintah Allah. Maka kita kenal dengan takwa. Takwa diwujudkan dengan amal salih. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim, ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Maka setiap kita detik, menit, jam, waktu yang terus berlalu, waktu yang mendekatkan kita kepada azal, maka kita harus bersiap untuk mempersiapkan hari esok. Hari esok apa? Hari esok itu adalah hari akhirat, yang dimana hari akhirat adalah awalan ketika kita akan menjalani perjalanan yang sangat panjang. Maka bekal kita harus cukup. Dengan apa? Dengan amal saleh, dengan kebaikan apapun yang kita lakukan. Dan setiap anak Adam, setiap manusia ketika meninggal, maka di dalam firman Allah dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ingin sekali kembali ke dunia. Amalan apa yang bisa dilakukan? Mereka meminta untuk bersedekah di jalan Allah.
Bersedekah tidak hanya soal harta saja, tapi ketika seorang muslim senyum kepada muslim saudaranya yang lain untuk membahagiakan, itu sedekah. Ketika kita sholat duha di pagi hari 2 rakaat, itulah sedekah bagi tubuh kita. Ketika kita belum memiliki harta, kita bisanya menulis, bisanya posting status, maka itu bagian dari sedekah. Maka gunakanlah waktu ini untuk memanfaatkannya bersedekah. Amal anak Adam itu akan terputus semuanya, salatnya, zakatnya, baca Al-Qur'annya, kecuali 3 hal, yakni shadaqatun zariyatun, sedekah ya, sedekah di jalan Allah. Terus yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang digunakan untuk kebaikan di jalan Allah, apapun ilmunya. Terkhusus adalah ilmu syariat agama Islam. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Namun pertanyaannya, apakah semua punya anak kandung? Tidak. Ada yang tidak punya anak. Maka doa anak soleh ini bisa diperoleh dari dia berinteraksi dengan anak orang lain, mendidiknya. Anak yatim misalnya, ada saudaranya, kerabat dekat, murid, itu bisa jadi anak, doa anak yang soleh. Maka untuk itu mari kita gunakan waktu ini yang terus berjalan dan mendekatkan kita kepada azal kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan dan kita ingat kembali tugas kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah. Kita adalah hamba Allah, maka gunakan waktu ini untuk menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan sekuat tenaga, dengan sekuat kemampuan. Dan memang ujiannya adalah halangan, rintangan, kemalasan, itu harus kita lawan. Dan yang kedua, kita adalah pemimpin. Maka coba pimpin diri sendiri, jaga mata, jaga lisan, jaga telinga, jaga kedua tangan, kedua kaki, semuanya, agar selalu ada di jalan Allah, agar selalu ada di jalan yang Allah ridhoi. Dan yang ketiga, tugas manusia adalah untuk memakmurkan bumi ini. Maka kita makmurkan bumi ini, kita tebarkan hal-hal yang bermanfaat. Di dalam hadisnya disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan sebaik-baik orang adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka kita ketahui ilmu itu ada 2, ilmu syariat agama Islam, yang kedua adalah sains. Ilmu syariat agama Islam ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan ilmu sains kita bisa pelajari dari jenis terdahulu. Ada arsitek, ada sipil, ada matematik. Maka kita sesuaikan dengan potensi yang Allah berikan. Kita potensi di matematik, pelajari matematik untuk menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, untuk mencukupi nafkah kita, mencari mahisha. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ingatlah 3 hal, amal anak Adam terputus kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Dan tugas kita adalah menjadi hamba Allah, menjadi pemimpin, dan menjadi pemakmur bumi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.